Pemirsa, berikutnya ini ada kabar gembira untuk kita semua karena masyarakat Muslim Indonesia segera bisa berangkat umroh meski pandemi COVID-19 masih melanda di seluruh dunia. Rencananya, pemerintah Arab Saudi akan membuka pintu untuk jemaah yang ingin melakukan umroh ke Tanah Suci bulan Desember mendatang. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau DPP Ampuri, Firman M. Nur, Jumat malam secara daring. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, namun pemerintah Indonesia berupaya agar jamaah dari Indonesia bisa melakukan ibadah umroh. Setiap jamaah yang tiba di Arab Saudi wajib melakukan karantina selama 5 hari sebelum akhirnya bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah umroh. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menegaskan bahwa setiap jemaah harus telah divaksinasi COVID-19 dengan jenis apapun. Pihak Ampuri dan Kemenak sepakat untuk pemberangkatan awal umroh tanggal 1 Desember 2021 mendatang dilakukan oleh pimpinan penyelenggara umroh. Tentu berharap banyak ya, karena saat ini Menteri Agama, jajaran Kementerian Agama serta jajaran Dirjen PAU diwakili oleh Pak Dirjen dan Dirbina sedang di Saudi Arabia melakukan lobby untuk memastikan Indonesia dibuka kesempatan kembali. Kita bermunajat kepada Allah dan mendukung kegiatan diplomasi ini agar supaya segera berhasil dan saat Pak Gus Menteri dan jajarannya kembali ke tanah air membawa gembira. Setelah status suspend akan dibuka tanggal 1 Desember, kita berharap kabar gembira tentang dibukanya kembali umroh segera bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, seneng banget ngedengar berita tadi. Semoga segala apa yang diusahakan untuk dapat kembali beribadah ke Tanah Suci mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, ini kan dalam rangka pembukaan kembali ibadah umroh di Tanah Suci, selain mempersiapkan dokumen dan legalitas termasuk vaksin, sebenarnya apa saja sih persiapan yang harus dilakukan ketika ingin beribadah umroh nih Ustaz? Jadi kita mengingatkan kembali ke pemirsa Ajwa TV. Ya, ada beberapa persiapan ya saya kira yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali menurut saya yang paling penting itu justru persiapan mental. Dalam hal ini batin kita ya, bukan lahir nih, batin kita, jiwa kita termasuk di dalamnya adalah niat. Nah, niat ini memang urusan hati, jadi hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Maksud saya begini, kadang-kadang orang melakukan umroh itu hanya kangen pengen lihat Ka'bah. Kayak apa sih Ka'bah? Karena selama ini melihat Ka'bah dari TV ya, dari YouTube dan lain-lain, sekarang pengen lihat Ka'bah sekaligus langsung gitu. Bukan tidak bagus melihat Ka'bah, bahkan sering sekali orang yang melihat Ka'bah langsung untuk pertama kali itu menangis, itu sangat wajar gitu, karena emosi kita ya menangis, itu sangat wajar. Tapi kalau kedatangan kita ke sana hanya pengen lihat Ka'bah, ya saya kira itu ya selesai lihat Ka'bah nanti selesai, kita nggak memperhatikan yang lain. Justru yang terpenting adalah kita melaksanakan salah satu perintah dan syariat, ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, perintah Allah. Karena ini diperintahkan mengelilingi Ka'bah, bertawaf ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib atau sunnah. Umroh pun begitu, umroh ini sunnah. Tapi ada umroh yang wajib, yaitu umroh yang menyertai ibadah haji. Nah, kalau dalam hati kita, jiwa kita sudah ada kesadaran itu, bahwa ini adalah perintah Allah, maka itu akan mengiringi nanti hal-hal yang lain. Begitu kita sampai di sana, menghadapi kenyataan yang mungkin di luar dugaan kita, umpamanya kok kita ditahan di bandara melebihi waktu yang wajar karena pemeriksaan, karena karantina dan seterusnya, kita tidak perlu mengeluh. Gitu, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu sampai berteriak-teriak, karena tujuan kita tadi menaati perintah Allah. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami, selama kita siap menaati perintah Allah, semua akan kita anggap ringan. Berbeda dengan kalau kita melakukan ibadah itu dengan nafsu umpamanya, pengen lihat Ka'bah, udah deket, udah sampai Jeddah, terus kita terhalang umpamanya karena satu dan lain hal di bandara,
kita akan marah-marah. Ini saya udah kangen banget ini sama Ka'bah ini. Kok saya nggak boleh lihat Ka'bah? Memangnya apa Ka'bah itu? Kan Ka'bah kan ada pemiliknya, Allah. Yang kita tuju itu Allah, bukan Ka'bahnya. Bahwa sholat kita menghadap Ka'bah, iya. Bahwa tawaf kita mengelilingi Ka'bah, iya. Tapi yang kita sembah, yang kita patuhi sesungguhnya adalah pemilik Ka'bah itu sendiri. Saya kira itu penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Yang kedua tentu saja juga persiapan fisik, gitu ya. Persiapan fisik tentu dalam kaitan ini saat ini COVID masih belum sepenuhnya melandai. Jadi saya kira masing-masing kita untuk selalu waspada, tetap menjaga jarak dengan orang lain, tetap bermasker umpamanya, tetap mempersiapkan obat-obatan yang diperlukan, apalagi di sana kita akan bertemu dengan saudara-saudara muslim dari negara lain yang mungkin juga ada potensi membawa penyakit lain gitu yang kita tidak tahu. Tapi selama pemerintah masing-masing negara dan pemerintah Arab Saudi sudah memberlakukan peraturan untuk mencegah penyebaran penyakit itu, kita percaya dan kita bermohon kepada Allah semoga insya Allah semua kita selamat dalam menghadapi atau menjalani umroh ini. Dan satu lagi, ketiga, umroh tidak sama dengan haji. Artinya kalau kita sudah melaksanakan umroh, kewajiban kita untuk melaksanakan haji belum gugur, masih ada selama kita masih mampu. Saya kira itu, Mbak Sheila. Iya, jadi tentunya apapun peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah sana dan pemerintah Indonesia pun harus kita patuhi jika kita ingin mengikuti dan melaksanakan ibadah umroh, agar tentunya ibadah umroh kita berjalan khusyuk dan tentunya kitanya pun juga tidak menjadi terkena penyakit gitu ya di sana ya Ustaz, karena kan tentunya kita bertemu dengan seluruh umat muslim dari seluruh dunia. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Muhammad Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Jawa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sheila.